الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khazu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Hai bani Israil, ingatlah nikmat-nikmatku allati an'amtu alaikum yang telah aku berikan kepada kalian. Bisyukri alaiha bita'ati, dengan cara bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang aku telah berikan itu, bita'ati, dengan cara taat kepada ya. Artinya mengerjakan perintah dan menjauhkan larangan. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wa anni faddaltukum ay aba'ukum ya. Dan sungguh aku lebihkan kalian ya, yang dimaksud adalah bapak-bapak kalian 'alal 'alamin, terhadap alam semesta ini, alami zamanihim, alam di zaman itu. Pada zaman mereka itu Bani Israil itu punya kelebihan, diberikan ya keunggulan dibandingkan dengan bani-bani yang lain. Nah, yang dimaksud itu diantaranya itu ulama mengatakan ya sekurang-kurangnya 70 nabi dan rasul itu lahir dari keturunan Bani Israil. Bayangin aja 70 Bani Israil itu ya keturunan ya dari Bani Israil. Ada riwayat mengatakan bahwa nabi dan rasul itu hanya 10 yang bukan dari Bani Israil. Jadi bisa dibayangkan. Nah, itu yang dimaksud dengan faddaltukum 'alal 'alamin. Kami lebihkan bapak-bapak kalian, nenek-nenek moyang kalian ya 'alal 'alamin ay 'ala 'alami zamanihim ya, pada alam zaman mereka itu. Ya. Itu kelebihannya Bani Israil. Hanya saja Bapak sekalian, yang kemarin kita sudah bahas itu bahwa Israel ya, yang kita bilang Israel itu yang dimaksud adalah Yakub ya. Ada yang mengatakan Ishak yang dipanggil dalam bahasa mereka disebut dengan Israel. Nah, maka keturunan dari Ishak inilah ya yang disebut dengan Bani Israil. Jadi mulai Nabi Ibrahim itu ke atas itu tidak disebut dengan Bani Israil, tidak. Kan Nabi Ibrahim itu istrinya 2, anaknya 2 dari 2 istri. Satu dari Ishak yang melahirkan Bani Israil, yang kedua Ismail yang melahirkan ya keturunan bangsa Arab. Nah, cuma yang dari Ishak ini banyak sekali ya, nabi dan rasul yang diturunkan ya. Bahkan di sejarah itu dalam satu rasul saja itu masih banyak nabi-nabi lain, seperti Nabi Musa. Nabi Musa itu bukan sendiri jadi nabi dan rasul. Ada saudara kandungnya Harun. Itu semasa. Ada lagi nabi dan rasul ya, saya lupa namanya. Jadi dalam satu masa itu ada 3 nabi.
Ya, saking banyaknya keturunan dari Bani Israel yang dipilih oleh Allah menjadi utusan. Nah, itu yang dimaksud dengan wafaddaltukum 'alal 'alamin. Ada yang menafsirkan itu wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, itu yang dimaksud bahwa tingkat intelektualnya tinggi, sehingga penafsiran yang mutaakhirin, yang belakangan ini, dia tidak menafsirkannya seperti ini. Jadi Bani Israel itu bukan di zaman itu saja dia punya kelebihan, tetapi sampai sekarang pun Bani Israel punya kelebihan. Apanya? Intelektualnya. Ya, intelektualnya yang lebih tinggi. Jadi kalau Albert Einstein, siapa itu penemu-penemu yang luar biasa itu, ahlian itu kalau ditelusurinya Bani Israel, ya, punya tingkat intelektual yang lebih. Nah, salah satu yang menarik bahwa Nabi salah satu mengatakan bahwa al-ghanam barokah, kambing itu berkah. Al-ghanam barokah, termasuk susunya itu, semua yang dagingnya, susunya itu berkah. Nah, ini menarik. Itu jurnal, kalau Bapak buka nanti ya tentang jurnal kesehatan susu di dunia itu, produsen terbesar susu sapi itu Israel. Produsen terbesar susu di dunia itu Israel. Tapi tidak 1 liter pun boleh keluar dari Israel. Dia hanya untuk menjaga ya intelektual dan kader kepandaian generasi bangsa Israel. Ya. Jadi Nabi punya konsep yang melaksanakan. Nah, kita disuruh minum susu sapi. Gimana ceritanya? Perang dagang gitu ya. Nabi. Jadi wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dia punya intelektual yang berbeda, tingkatan berbeda. Sekarang ini kalau orang pakar politik, pakar ekonomi politik ekonomi, selalu mengatakan bahwa orang boleh saja jadi presiden Amerika, tapi harus dapat restu ya penguasa Israel. Jadi orang-orang kaya di dunia itu Israel. Dia nggak jadi presiden Amerika, tapi harus dapat restu. Kalau di Indonesia itu diisukan ini dan itu yang menentukan, kira-kira seperti itu. Siapa saja bangsa Indonesia yang naik, tapi harus dapat restu. Yang dapat restu menang, karena modalnya besar. Jadi kalimat wa anni faddaltukum 'alal 'alamin itu bukan menjadi kalimat cuma sekadar mengatakan itu. Lalu kalau ya jalan lain ini, artinya Al-Mahalli dan As-Suyuti mengatakan itu alamai zamani, itu menurut penafsiran mereka. Tetapi ulama yang lain mengatakan bukan. Dia akan terus punya ya kelebihan yang bisa ditiru, sebenarnya begitu. Ya. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khazu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Wattaqu ay khafu yawman la tajzi fihi nafsun min nafsin syai'an. Bertakwalah kalian, ya. Artinya takutlah kalian pada satu hari la tajzi fihi nafsun an nafsin syai'an. Tidak bisa membantu pada hari itu seseorang terhadap orang lain sedikit pun. Wa huwa yaumul qiyamati, yaitu hari kiamat.
Hari kiamat nggak ada orang yang bisa membantu satu dengan yang lainnya. Termasuk ibu kepada anaknya, bapak pada anaknya, anak kepada orang tuanya, nggak bisa. Wala yuqbalu minha syafa'atun, dan tidak diterima itu binta'i wal ya. Jadi ada bacaan wala yuqbalu wala tuqbalu, ada dua ya. Tidak dapat diterima minha pada hari itu syafa'atun, pertolongan. Ailai salaha syafa'atun fatuqbalu, tidak ada ya pada hari itu pertolongan yang dapat diterima. Nah, ini di dalam ayat lain, fama lana min syafi'in, ya, dalam Asy-Syu'ara. Tidak ada bagi kita orang yang bisa memberi pertolongan, ya, tidak ada hari itu. Wala yukhadzu minha adlun ay fida'un, dan tidak diambil dari mereka itu adlun ay fida'un, ya, tebusan. Tidak bisa diterima tebusan. Walahum yunsurun, dan tidaklah mereka itu ya diberi pertolongan. Jadi kalau memangnya sudah jelek, sudah selesai. Ya, tidak ada yang memberikan pertolongan. Tidak ada yang memberikan manfaat, ya. Nah, tidak juga yukhadzu minha fida, ya. Kan kalau di dalam stelsel hukum pidana Islam itu berbeda dengan stelsel hukum pidana dua sistem yang kenal di dunia ini, yang Anglo-Saxon maupun yang kontinental. Artinya pada dua sistem ini, sistem hukum ini, pidana mati itu adalah pidana mati yang tidak bisa dikompensasi. Tapi di dalam hukum Islam, pidana mati, pembuktian sudah bisa dibuktikan tentang pembunuhan secara sengaja dan terencana, tetapi masih bisa diterima fida. Ya, diterima itu. Kalau keluarga yang dibunuh itu mau memberikan pengampunan, kemudian dengan kompensasi sekian nilainya, maka dia tidak dibunuh. Ya, kasus orang Indonesia ya yang sudah divonis mati itu tidak dieksekusi karena anak yang dari terbunuh itu baru 7 tahun, maka nunggu 10 tahun baru diambil ya inkrah. Setelah anak itu 17 tahun ditanya, dulu bapakmu dibunuh sama TKW Indonesia. Keputusan an-nafsu bin nafsi, orang yang membunuh hukumannya dibunuh. Tapi kalau kamu mau menerima ya dikompensasi fida berapa sehingga dia bisa dilepas. Nah, pada waktu itu kalau tidak salah 7 miliar. Maka pengusaha-pengusaha Indonesia itu patungan dibayar 7 miliar. Nah, 7 miliar itu untuk beli rumah, untuk bikin toko usaha. Anak ini yang bapaknya anak yatim yang tidak punya usaha, dia bisa hidup tuh dengan 7 miliar. Tapi ini bisa pulang ke Indonesia. Itu hanya ada pada stelsel hukum Islam saja yang tidak dikenal pada dua sistem yang dikenal di dunia. Nah, apakah nanti di akhirat itu ada fida? Jawabnya tidak ada. Itu maksudnya. Ya, kalau bisa diterima fida berarti orang kaya enak, tebus aja keluarganya tebus. Ya, jadi wala yu'khadzu minha adlun ay fida'un wala hum yunsarun. Ya, nggak diterima fidanya itu, tebusannya, dan tidak ditolong. Ya, kalau jeleklah sejak saat itu dan seterusnya. Dan mudah. Siapa orang yang tidak bagus, siapa orang yang jelek pada kehidupannya itu, ukurannya itu di kuburan. Kalau di kuburan dia jelek, berarti setelahnya itu lebih berat. Kalau di kuburannya dia tenang, dia damai, setelah itu lebih enak. Ukurannya waktu di kubur.
Iwalahum yunsurun, dan tidaklah mereka diberi pertolongan, yamna'una min adzabillah, yang dapat mencegah dari azab Allah. Wa iznajjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Wazkuru iznajjainakum, ingatlah oleh kalian semua, iznajjainakum, ketika kami selamatkan kalian. Hai abna'akum, bapak-bapak kalian. Wal khitab bihi, yang dimaksud khitab, yang dituju pada kalimat ini, wa ma ba'dahu limaujudin fi zamani nabiyina bima an'amallahu ala abaihim tadhiran lahum bi ni'matillahi ta'ala liyu'minu. Tujuannya ini, khitabnya di sini, wa ma ba'dahu, dan yang sesudahnya itu lil maujudin, kepada siapa saja yang ada di muka bumi ini, fi zamani nabiyina, pada zaman nabi kita, bima an'amallahu ala abaihim, dengan karunia yang Allah telah berikan kepada bapak-bapak mereka itu, yang dimaksud keturunan dari Bani Quraisyah, ya, keturunan bani-bani yang ada di kota Madinah itu, mereka itu adalah dari Bani Israel. Tazkiran lahum bi nikmatillahi ta'ala liyu'minu, sebagai peringatan untuk mereka terhadap karunia Allah yang telah diberikan kepada nenek moyang mereka itu. Apa tujuannya? Liyu'minu, agar mereka bisa beriman, ya, agar mereka mau beriman. Ingetin tuh. Jadi Nabi Muhammad yang menceritakan tentang bagaimana Nabi Musa itu diselamatkan, ya, bagaimana diceritakan dengan Samiri, ya, itu diceritakan, ya, min ali fir'auna, ya, dari keluarga Fir'aun, yasumunakum ayyuzikunahum su'al azab. Maknanya, ya, yang mereka itu dapat merasakan buruknya azab, asyaddahu, yang lebih keras. Wal jumlatu, ya, adapun jumlah yasumunakum itu halun min dhamiri najjainakum, ya, menjadi hal keadaannya mereka akan merasakan, ya, pada dhamir najjainakum, ya, yang dimaksud kalian itu Bani Israel. Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, mereka itu menyembelih, ya, bayanun lima qablah. Yuzabbihuna ini menjadi penjelasan bagi ayat sebelumnya, ya, yang mereka itu, ya, merasakan siksa, atau mereka itu dilupa terhadap, ya, nikmat itu ketika yuzabbihuna abna'akum, ya, ketika mereka menyembelih anak-anak laki-laki kalian, al-mauludun, ya, yang dilahirkan. Wa yastahyuna nisa'akum, dan yastabquna nisa'akum, ya, dan mereka menyisakan, ya, menyisakan perempuan-perempuan kalian. Liqauli ba'dil kahanati lahu, dengan perkataan sebagian dari dukun-dukun yang ada pada masa Fir'aun itu. Inna mauludan yuladu fi bani Israel yakunu sababan lidzahabi mulkika, sesungguhnya seorang anak laki-laki yang dilahirkan pada Bani Israel akan menjadi sebab hilangnya kerajaan engkau Firaun, ya, itu dukun-dukun mereka itu mengatakan itu. Juru ramal mengatakan nih, kalau ada yang lahir mulai saat ini laki-laki, dialah yang meruntuhkan kerajaan engkau Firaun. Nabi Musa lahir, ya, Nabi Musa lahir, maka
mendengar kalimat itu, Allah memberi ilham kepada Ummu Musa agar supaya Nabi Musa itu dilarung, dilepas, ya, di sungai Nil, sehingga nanti siapa yang mendapatkan, ya, maka dia menjadi nasib baik atau nasib buruk. Sudah, yang jelas ilhamnya suruhlah. Sebab kalau dia bertahan itu dibunuh. Wa fi dzalikum ail azabi awil inja'i bala'un ibtila'un aw in'amun mir rabbikum adzim. Pada yang demikian itu, yang dimaksud azab atau keselamatan itu tadi, bala'un menjadi cobaan, ya. Bala'un maknanya ibtila'un, cobaan. Aw in'amun, ya, nikmat dari Allah, mir rabbikum adzim, dari Tuhanmu itu amat besar. Jadi maksudnya nih, kamu tahu nggak waktu itu Fir'aun itu membunuh semua anak yang lahir laki-laki, dibunuh semua. Kemudian Allah selamatkan Musa. Kalian kan keturunan Musa, kalian kan Bani Israel, kalian kan serumpun sedarah sama Musa. Kok nggak mau bersyukur? Ya. Jadi konteksnya bersyukur itu yang dimaksud. Musa itu sudah diselamatkan, ya. Nah ini menarik, ya, karena memang fakta mencatat bahwa pertolongan Allah kepada Nabi Musa itu, ya, disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran itu berbahasa Arab. Kira-kira itu begini. Ketika orang-orang Yahudi mendengar cerita tentang Nabi Musa, tentang seperti ini, maka dia akan mengatakan, oh, agama yang dibawa Muhammad itu adalah agama yang dibawa Musa. Kalau ini bukannya mukjizat dari Tuhan, Muhammad taunya dari mana? Muhammad lahir tidak sekolah, tidak membaca dan tidak menulis. Tahu dari mana dia tentang nenek moyang kami Musa, tentang keluarga kami Bani Israel? Dari mana dia tahu? Padahal yang diceritakan benar begitu adanya, dalam redaksi yang sangat bagus, yang estetika keindahannya itu, struktur bahasanya bagus, Al-Quran. Maka secara logika itulah yang menyebabkan orang Bani Israel mestinya beriman kepada Nabi Muhammad, gitu. Paham nggak dia maksud? Mestinya begitu. Jadi ketika dia menolak, ini ada masalah, ada dengki, ya, ada dengki dalam hati. Karena ternyata benar, ya. Tahu dari mana Muhammad bercerita tentang? Kecuali Nabi Muhammad bisa membaca, maka dia membaca buku-buku kisah-kisah, catatan-catatan, ya, yang dibuat oleh para sejarah. Enggak, Nabi enggak membaca dan tidak ada gurunya, karena memang diajarkan langsung. Mestinya logika berpikirnya sudah mudah itu untuk menerima Nabi Muhammad. Ya, itu yang salah satu yang dimaksud Allah melebihkan kepada nenek moyang kalian, bapak-bapak kalian. Titik, ya. Wazkuru isfarraqna, ya. Farraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa awraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wazkuru isfarraqna, ingatlah oleh kalian ketika kami pecah. Fakulna, ya,
Dan kami katakan bikum kepada kalian bisababikumul bahra, dengan sebab kalian itu laut, pukul ya, laut itu tadi. Hatta dakhaltumuhu haribina min aduwikum, sehingga kalian semua bisa lari dari musuh-musuh kalian, selamat. Wa anjainakum minal gharaqi, dan kami selamatkan kalian dari tenggelam. Wa aghraqna ala fir'auna, ya, qaumuhu wa ma'ahu, dan kami tenggelamkan alu Fir'aun, ya, kaumnya bersama Fir'aun. Wa antum tanzurun, ketika itu kaum melihat langsung dengan mata kalian. Jadi ini kan Nabi Musa itu terkepung ceritanya dengan pengikutnya yang tidak banyak oleh bala tentara, ya, oleh bala tentara Fir'aun itu. Terkepung, terpojok di pinggir laut. Maju ke depan berarti tenggelam di tengah lautan. Berhadapan, maka perbandingannya orang naik sepeda lawan tronton yang besar, pasti mati. Nggak mungkin menang secara. Lalu ya, Nabi mendapatkan mukjizat, disuruh pukul itu, ya, laut kemudian terbelah. Farrak Nabi kumul bahar, kami pecah laut itu untuk kalian. Lari semua lewat dasar laut. Ya, giliran Fir'aun, pengikutnya semua masuk, tenggelam, rapat. Nah, ini sebenarnya pelajarannya mahal. Itu mengapa di dalam Al-Quran, di dalam tafsir dikatakan bahwa kami akan abadikan, ya, musuh-musuh yang lalu itu. Yang dimaksud adalah Fir'aun, diabadikan. Jadi kalau sekarang itu, ya, Fir'aun itu masih ada, siap, dan bukan cuma Fir'aun doang ya, ada banyak pengikut-pengikutnya itu yang awet, diawetkan itu. Itu secara teori, orang yang digaram, dikasih garam itu awet. Jadi waktu dia masuk ke laut kemudian ditutup laut itu sama saja penggaraman ikan asin. Mati dia. Tapi matinya itu setelah meminum air. Embung dia meminum air kemudian mati. Dan itu sifat dari air laut itu, dia lama-lama mengering dan mengkristal. Nah, kristal itu yang disebut dengan garam. Jadi dia digaramin dari dalam dan dari luar. Ketika bangkai-bangkai itu terhampar, ya, terbawa ombak ke pinggir-pinggir, maka oleh yang selamat pengikutnya, mereka tahu ini Firaun, ini komandan, ini si fulan, ini si B, maka diselamatkan. Ditaruhlah mereka, ya, di piramid-piramid yang dibangun untuk rajanya. Sampai sekarang. Kalau teori mau mengasinkan ikan dengan ikan asin, udah diajarin di dalam Quran. Bikin asin, awetin, pakai ikan asin. Pengen ngawetin bapaknya supaya di rumah nggak dibawa, minumin air laut. Ya, kering, mengkristalnya, ya, jadi, ya, garam, maka dia bisa. Ikan asin, tapi nggak ada tulisan ikan asin. Ya. Nah, itu salah satu yang dimaksud dengan kalimat uzkur. Ingetin tuh, kan masih ada Firaun. Itu kan keturunan bukan? Itu kan raja dulu, nenek moyang kalian kan, gitu. Nah, dia bilang, Muhammad tahu dari mana? Dia gak membaca dan dia tidak menulis. Kok validitasnya itu bisa tepat gitu dalam menceritakannya? Mestinya
itu sudah cukup untuk orang beriman. Jadi wa awraqna ala fir'aun ya qaumahu ma'ahu ya, dan kami tenggelamkan keluarga Fir'aun qaumahu ma'ahu ya, kaumnya bersama Fir'aun. Wa antum tanzurun, hal keadaannya kalian melihat secara langsung ditenggelamkan. Ilan tibaqil bahri alaihim ya, ketika terjadi ya intibaq ya, proses laut setelah itu, artinya kembalinya air laut pada posisi semula. Wa idwa adana Musa arba'ina lailatan thumma takhaztumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Wa idwa adna ya, dan ketika kami janjikan bi alifin waduniha, ada kalimat wa'adna, ada wa'adna, itu ada qiraat yang membacanya begitu, artinya menggunakan alif wa'adna ya, waduniha dan tanpa alif. Wa'adna artinya sama, hanya wazannya yang berbeda. Ingatlah ketika kami janjikan Musa kepada Musa arba'ina lailatan, setelah 40 malam. Nu'tihi indan idaiha at-taurata, kami berikan kepada Musa setelah selesai 40 malam itu at-taurat, kitab Taurat. Lita'malu biha, agar kalian bisa mengamalkan ya terhadap Taurat itu. Summa takhaztumul ijla, kemudian kalian jadikan al-ijla. Apa itu? Allazi sawaghahu lakumus samiri ilahan, yaitu yang dijadikan sawaghahu ay ja'alahu lakum ya, yang dijadikan untuk kalian as-samiri oleh Samiri, pengikut Nabi Musa yang bernama Samiri, ilahan, sebagai Tuhan ya, min ba'dihi, sesudahnya ya, artinya sesudah Nabi Musa diberikan Taurat, malah Samiri membuat ajal itu anak sapi yang dibuat dari emas ya. Ai ba'da zahabihi ila mi'adina, setelah ya berangkatnya Nabi Musa kepada perjanjian yang kami telah tentukan. Wa antum zalimun ya, hal keadaannya kalian berlaku zalim. Artinya Taurat sudah diturunkan, tetapi ya Samiri itu membuat patung ya, yang dibuat dari emas, anak sapi, kemudian disembah. Bitikhazihi ya, dengan dijadikannya liwad'ikumul ibadata fi ghairi mahalliha, diletakkan sebagai ibadah yang bukan pada tempatnya. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, ini kalau yang bawa, yang baca syarat, kita baca syaratnya bagus di bawahnya. Kalau nggak ada, dengerin aja. Ya, wasmuhu Musa. Jadi Samiri itu namanya Musa juga. Ya, wasmuhu Musa. Wa kana ibnu zina, dan dia adalah lahir dari seorang wanita yang berhubungan seks tanpa menikah. Waladathu ummuhu fil jabal, yang dilahirkan si Musa ini, si Samiri ini ya, di gunung dilahirkan. Wa taraktuhu, kemudian si Musa ini ditinggalkan di atas gunung oleh ibunya. Li khaufiha min qaumiha, dari lantaran ibunya takut terhadap kaum. Ya, ibunya takut kepada kaumnya bahwa ini akan dibunuh karena lahirnya laki-laki juga, namanya Musa juga. Farabbahu Jibril, maka dia diasuh oleh malaikat Jibril. Ini menarik. Jadi Musa hasil anak zina yang dilahirkan di atas gunung itu
ditinggal oleh ibunya karena takut dibunuh. Dia yang ngasuhnya itu, yang ngasuh yang makannya itu malaikat Jibril. Kelasnya Samiri. Wa kana yasqihi min asbu'ihi labanan. Maka diberi minum dari jari jemarinya itu tadi air susu. Dikasih minum. Fasara ya'rifu Jibril, sehingga Samiri ini, si Musa ini kenal dengan malaikat Jibril. Jadi bisa dibayangkan nggak kelasnya Musa yang diasuh dari kecil sampai gede, dia tahu oh ini Jibril. Wa ya'rifu anna asara hafil faras Jibril idza wudi'a ala mayyitin Yahya. Dan si Musa ini, Samiri ini, dia mengetahui bahwa akibat dari kuku kuda yang dinaikkan oleh Jibril ini tadi, apabila diletakkan pada orang yang mati bisa hidup. Kuda yang dinaikin Jibril ini, bekasnya kudanya Jibril ambil. Ada orang mati, taruh ini hidup. Dipelajari ini sama Samiri. Jadi Samiri ini sakti mandraguna, karena memang dia langsung ketemu sama dia. Wasta'ara kuliyan minhum, maka dia pinjam perhiasan-perhiasan dari kaumnya. Ibu-ibu dipinjemin emasnya, pinjam mas. Kemudian wasaghahu ajlan, kemudian dari emas yang mereka pinjam itu dijadikan anak sapi. Waudi aturabu fi anfihi wa famihi, kemudian diletakkan tanah di hidungnya, di mulutnya. Fasara lahu khuwan, maka ketika itu bisa bunyi suara anak sapi. Itu dari lantaran tanahnya bekas diinjak oleh kakinya Jibril, kudanya Jibril. Wa kana Samiri munafiqan min Bani Israil. Dan Samiri ini adalah munafik dari kalangan Bani Israil, tapi saktinya sama. Fa'akafu ala ibadatihi jami'an, maka mereka melakukan menundukkan dalam ibadah bersama-sama. Ilasnata asyara alfan, sampai kepada 12.000 pengikutnya Samiri. Banyak nyembah patung. Gimana orang yang mati dia bisa bikin itu, dia tempelin itu bekas tanahnya, kudanya Jibril hidup. Bagaimana orang nggak kagum dengan Musa yang satu ini, yang akhirnya dikenal dengan Samiri. Nah ini yang bagus, saya mau bacakan syairnya begini. Qala ba'duhum, berkata sebagian mereka itu, idil mar'u lam yakhluq sa'idan minan adzab. Ketika setiap orang itu tidak diciptakan bahagia itu dari azabnya, tidak dari dulunya. Qad khaba mir rabbi wa khabal mu'ammar, sungguh gagal yang datang dari Tuhannya, wa khabal mu'ammar, dan gagal orang yang diasuh. Fa Musa alladzi rabbahu Jibrilu kafirun, nih teksnya ini. Musa yang diasuh oleh malaikat Jibril itu kafir, jadi kafir. Wa Musa alladzi rabbahu Fir'aun mursal, dan Musa yang diasuh oleh Fir'aun jadi utusan Allah, jadi rasul. Ini fakta ini. Bayangin nggak, anak kecil yang ngasuhnya, yang membimbingnya Jibril, jadi orang kafir, jadi munafik. Tapi Nabi Musa diasuh sama musuhnya Tuhan, jadi utusan Allah. Apa maknanya? Jadi yang mengasuh itu, ketentuan itu bukan azali maksudnya. Ini orang mau bagus saja, bukan dari sononya udah diciptakan gitu. Yang ngasuhnya siapa?
lingkungannya bagaimana, maka itu dia akan lahir dan berubah keadaannya dalam kondisi yang seperti itu. Jadi bisa jadi anak yang dititipkan ke rumah seorang ulama bisa jadi tidak bagus. Tapi ada orang yang lahir pada lingkungan yang tidak bagus jadi ulama, itu bisa terjadi. Ya, bisa terjadi. Tsumma afawna ya muhawwana dzunubakum min ba'di dzalika ittikhadhi la'allakum tashkurun ya nikmatan 'alaikum ya. Kemudian kami ampuni kalian dosa-dosa kalian setelah kalian menjadikan anak sapi itu sebagai sesembahan, la'allakum tashkurun ya. Niscaya kalian akan menjadi orang yang bersyukur nikmatan 'alaikum terhadap nikmat-nikmat kami yang telah kami berikan kepada kalian. Ini sebenarnya Al-Quran itu begitu ya, tetapi kecerdasan ini yang dimaksud dengan ini. Jadi wa anni faddaltukum 'alal alamin, tadi kan tafsirannya mereka itu punya kelebihan intelektual. Tetapi kelebihan intelektual itu kalau diikuti pada ayat berikutnya itu tidak menjamin itu kelebihan dalam iman. Dunia bisa dia kuasai, dia bisa dia pegang, tapi bukan berarti iman dia lebih dominan. Ya, tapi urusan dunia dia punya kelebihan. Wa id ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum